kenalin nama aku Nabila. Aku Laili. Aku Rafa. Aku Bila. Ikutin keseruan kita di Museum Host Cokro Aminoto. Halo semua, nah ini kita lagi berada di Museum Host Cokro Aminoto. Nah, rumah ini terletak di gang sempit yang tidak cukup untuk jalan mobil, yaitu perumahan padat. Seperempat jalan masuk gang ada rumah buruk dengan pavilion setengah melekat. Nah, itulah rumah Cokro. Ada 10 kamar kecil-kecil termasuk ruang loteng. Nah, di sini kita disambut dengan gambar-gambar figura-figura para tokoh-tokoh yang ada di rumah Host Cokro Aminoto. Nah, di antara tokoh-tokoh yang ada di figura tersebut ada yang bernama Sangaji, Tan Malaka, Agus Salim, Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Syekh Maon, dan Soekarno. Nah, ini tuh bagian di pojok sebelah kiri saat di pintu masuk. Ada sejarah di tahun 1902 adanya sekolah Osvia yang berada di Magelang. Itu adalah sekolah pendidikan bagi calon pegawai Bumi Putra pada zaman Hindia Belanda. Dan setelah lulus dari sekolah tersebut, mereka akan dipekerjakan dalam pemerintahan kolonial sebagai pamong praja. Dan sekolah ini termasuk sekolah keterampilan tingkat menengah dan mempelajari soal-soal administrasi pemerintahan. Lalu kita lanjut ke tahun 1903. Nah, yang ada di dalam bingkai tersebut adalah Cokro Aminoto. Cokro Aminoto adalah putra dari Raden Mas Cokro Amiseno, Wedana Distrik Kleco di Madiun, dan kakeknya R.M. Adipati Cokronegoro pernah juga menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Dan untuk Cokro Aminoto itu pernah menjadi juru juristika Patihan Ngawi Host Cokro Aminoto, mengikuti jejak sang bapak dan kakeknya. Setelah Cokro Aminoto mengundurkan diri sebagai juru juristika Patihan Ngawi, pada tahun 1907 bulan September hijrah ke Surabaya dan tinggal di Jalan Penelah. Di kota inilah Cokro Aminoto bekerja di firma Kooi dan CEO di perusahaan dagang dan dia menempati bagian administrasi. Kita masuk lagi lebih dalam. Di sini terdapat beberapa benda dan foto sejarah yang berada di Host Cokro Aminoto. Nah, pada tahun 1916 menjadi periode penting dalam perjalanan hidup Host Cokro Aminoto, yaitu menandai transisi dari fokusnya pada pendidikan agama Islam menuju peran sentral dalam pergerakan nasional Indonesia. Nah, berikut beberapa poin penting yang menggambarkan kiprah beliau. Yang pertama, ada Kongres Sarekat Islam pertama. Yang kedua, ada peran diplomasi. Yang ketiga, ada publikasi dan jurnalisme. Pertama, ada penyuntingan utusan Hindia, karya tulis inspiratif, dan pengaruh luas tulisan dan pidatonya. Nah, yang terakhir ini ada dinamika politik internal. Selanjutnya, kita berada di kamar Host Cokro Aminoto. Nah, kamar kos di Gang Penelah nomor 71 Surabaya, Jawa Timur ini bukan sembarang tempat tinggal, dikenal sebagai kamar kos Cokro Aminoto. Tempat ini memiliki sejarah panjang dan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia. Nah, Host Cokro Aminoto, seorang tokoh pergerakan dan guru agama Islam, mendirikan kos-kosan ini pada tahun 1908, lebih dari sekedar tempat tinggal. Kos ini menjadi pusat pendidikan dan pergerakan nasional. Nah, banyak pemuda dari berbagai daerah di Indonesia datang untuk belajar dan tinggal di kos ini. Nah, beberapa tokohnya itu ada Soekarno, ada Tan Malaka, ada Muso, ada Syekh Maun, dan ada Gani. Itu tadi keseruan video kita di Host Cokro Aminoto. See you, Re!
Halo Re.